Park di Sydney, Australia. Bangunan ini terkenal dengan taman vertikalnya yang besar, sistem pencahayaan alami dari cermin heliostatnya, serta ventilasi alami yang efisien. Desainnya bukan hanya menarik secara visual, tapi juga menunjang keberlanjutan lingkungan. Dengan iklim Sydney yang cukup bersahabat, One Central Park berhasil memanfaatkan potensi alam untuk mendukung fungsi dan kenyamanan bangunan. Karena itulah, bangunan ini sering dijadikan contoh dalam studi arsitektur berkelanjutan dan bioklimatik. One Central Park ini adalah gedung bertingkat ganda serbaguna yang terletak di Chiphill, pinggiran Sydney, di New South Wales, Australia. Dikembangkan sebagai perusahaan patungan antara Fresh Property dan Sequelis House, dibangun oleh B6 Watford sebagai tahap pertama dari proyek pembaruan perkotaan Central Park. Fungsi bangunan One Central Park Mall Sydney. Yang pertama ada podium bawah, yaitu pusat perbelanjaan Central Park Mall, yaitu restoran, supermarket, dan ruang seni. Yang kedua, menara, yaitu apartemen hunian premium dan penthouse, serta fasilitas umum seperti gym dan taman atap. Yang terakhir, di dalam kawasan juga terdapat University of Technology Sydney atau UTS, yaitu ruang publik, taman kota, dan jalur pejalan kaki. Itu saja fungsi dari One Central Park Sydney. Oke teman-teman, setelah tadi kita membahas mengenai fungsi dari bangunan One Central Park ini, ada satu hal lagi yang perlu kita ulas lebih dalam sebelum kita masuk pada strategi bioklimatik yang diterapkan pada bangunan One Central Park ini. Jadi kita akan membahas mengenai prinsip-prinsip desain yang ada pada bangunan One Central Park di Sydney. Jadi bangunan One Central Park ini merupakan salah satu contoh yang baik yang dijadikan referensi tentang bagaimana desain sebuah bangunan dapat berharmonisasi dengan alam di sekitarnya. Namun, selain dari harmonisasi tersebut, bangunan ini berfungsi secara optimal di tengah hiruk-pikuknya kota di Sydney. Dengan cerdas, bangunan ini mengaplikasikan berbagai prinsip dan strategi bioklimatik. Contoh yang pertama adalah beradaptasi terhadap iklim lokal. Jadi tidak hanya beradaptasi dengan lingkungan, arsitektur bioklimatik juga harus lebih memperhatikan terhadap iklim-iklim lokal. Jadi apabila terjadi sebuah perubahan cuaca, bangunan tersebut sudah siap untuk menghadapinya. Dan yang kedua adalah efisiensi energi dan pencahayaan alami. Agar hemat energi, hemat listrik, arsitektur bioklimatik juga mengajarkan menerapkan prinsip untuk tetap memperhatikan efisiensi energi dan pencahayaan alami pada bangunan tersebut. Yang ketiga adalah ventilasi alami dan kenyamanan termal. Untuk menjaga kenyamanan termal tanpa melupakan prinsip-prinsip di belakang untuk hemat energi, hemat listrik, dan segala macam, ventilasi alami ini sangat penting pada bangunan yang menerapkan prinsip bioklimatik tersebut. Yang keempat adalah berintegrasi dengan lingkungan. Jadi sesuai dengan prinsip utama arsitektur bioklimatik adalah bangunan yang beradaptasi dengan lingkungan-lingkungan di sekitarnya. Jadi poin 4 ini sangat jelas membahas mengenai prinsip utama bioklimatik. Yang kelima adalah material dan sistem ramah lingkungan. Jadi satu lagi poin penting ketika kita membahas tentang arsitektur bioklimatik ini juga mengedepankan yang namanya ramah lingkungan. Jadi mulai dari material dan segala macamnya itu harus dikelola agar tetap pada sistem yang ramah lingkungan. Terakhir adalah menggunakan atap hijau dan ruang terbuka. Kembali lagi kepada prinsip-prinsip sebelumnya, hemat energi, hemat efisien, ramah lingkungan. Jadi atap hijau ini dan ruang-ruang terbuka itu sangat penting untuk diterapkan pada bangunan yang menerapkan prinsip arsitektur bioklimatik. Baik teman-teman, di sini saya akan membacakan materi terkait dengan strategi bioklimatik pada bangunan One Central Park. Jadi, terdapat beberapa poin terkait dengan strategi bioklimatik pada bangunan One Central Park. Poin pertama,
yaitu orientasi bangunan yang optimal. Bangunan ini dirancang untuk memaksimalkan pencahayaan alami sambil mengurangi paparan langsung sinar matahari, terutama pada musim panas. Dalam perencanaannya, orientasi ini juga memperhatikan arah angin dominan untuk mendukung ventilasi alami. Poin kedua yaitu ventilasi silang. Desain fasad serta tata letak ruang membuat aliran udara dapat bergerak dari satu sisi bangunan ke sisi lainnya. Hal ini mengurangi ketergantungan pada sistem pendingin buatan serta menjaga kenyamanan termal secara alami. Poin ketiga yaitu sistem pencahayaan alami atau biasa disebut dengan heliostat. Salah satu fitur paling inovatif pada bangunan One Central Park adalah cermin raksasa atau heliostat yang terpasang di menara. Sistem ini memantulkan cahaya matahari ke area taman bawah dan ruang-ruang yang gelap, sehingga mengurangi kebutuhan akan listrik untuk pencahayaan siang hari. Poin keempat yaitu perlindungan dari sinar matahari. Fasad bangunan dikelilingi oleh taman vertikal yang terdiri dari 30.000 tanaman. Selain meningkatkan keindahan visual, tanaman ini juga berfungsi sebagai lapisan pelindung dari sinar matahari langsung, membantu menyeimbangkan suhu dan kelembapan udara di sekitarnya. Jadi mungkin sudah terdapat 4 poin yang telah saya sebutkan dari strategi bioklimatik pada bangunan One Central Park. Untuk materi selanjutnya dan poin-poin selanjutnya dari strategi bioklimatik ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Strategi bioklimatik di One Central Park. Poin pertama, orientasi bangunan yang optimal. Bangunan dirancang untuk memaksimalkan pencahayaan alami sambil mengurangi paparan langsung sinar matahari, terutama pada musim panas. Dalam perencanaannya, orientasi ini juga memperhatikan arah angin dominan untuk mendukung ventilasi alami. Poin kedua, ventilasi silang. Desain fasad serta tata letak ruang membuat aliran udara dapat bergerak dari satu bangunan ke sisi lainnya. Hal ini mengurangi ketergantungan pada sistem pendingin buatan serta menjaga kenyamanan termal secara alami. 3. Sistem pencahayaan alami atau heliostat. Salah satu fitur paling inovatif di One Central Park adalah cermin raksasa atau heliostat yang terpasang di menara. Sistem ini memantulkan cahaya matahari ke area taman bawah dan ruang-ruang yang gelap sehingga mengurangi kebutuhan akan listrik untuk pencahayaan pada siang hari. 4. Perlindungan dari sinar matahari atau taman vertikal. Fasad bangunan dikelilingi oleh taman vertikal yang terdiri dari lebih 30.000 tanaman. Selain meningkatkan keindahan visual, tanaman ini juga berfungsi sebagai lapisan pelindung dari sinar matahari langsung, membantu menyeimbangkan suhu dan kelembaban udara di sekitarnya. 5. Penggunaan atap hijau dan ruang terbuka. Di atap atau podium terdapat area hijau yang berfungsi menyerap panas, memperbaiki kualitas udara, dan menciptakan kenyamanan visual. Ruang terbuka ini juga menghadirkan tempat interaksi sosial yang sehat bagi para penghuni. Keenam, pengelolaan air yang berkelanjutan. One Central Park dilengkapi dengan sistem daur ulang air dan kebun hujan yang digunakan untuk menyiram taman vertikal serta kebutuhan non-potable lainnya sehingga dapat menghemat konsumsi air bersih. 7. Penggunaan material yang ramah lingkungan. Material pembangunan dipilih berdasarkan efisiensi energi dan daya tahan, termasuk isolasi termal yang baik untuk mengurangi transfer panas. Baik, lanjut kesimpulan pada materi kali ini. One Central Park di Sydney merupakan contoh nyata dari penerapan arsitektur berkelanjutan dan bioklimatik dalam konteks perkotaan modern. Dengan desain yang menggabungkan taman vertikal, sistem heliostat untuk pencahayaan alami, ventilasi silang, serta penggunaan material ramah lingkungan. Bangunan ini juga menunjukkan bagaimana arsitektur dapat bersinergi dengan alam tanpa mengorbankan fungsi, estetika, dan kenyamanan. Berdasarkan integrasi elemen hijau dan teknologi canggih dalam bangunan ini menjadikannya sebagai ikon arsitektur hijau dunia yang layak dijadikan acuan dalam pengembangan lingkungan binaan berkelanjutan. Sekian materi dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga rekan-rekan yang lain mohon maaf atas bila mana kesalahan baik dari tutur kata maupun perilaku yang kurang baik. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.